Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat semuanya dimanapun Anda berada, semoga selalu sukses, sehat, bahagia, dan kaya raya. Amin. Hari ini saya ada di ujung timur Kabupaten Tegal, tepatnya di Desa Semedo, Kecamatan Kedung Banteng. Saya berkunjung ke sebuah situs purbakala, yaitu situs Semedo, di mana di situs Semedo ini ditemukan banyak sekali fosil manusia dan binatang purbakala. Ini ramai sekali anak-anak sekolah ini. Anak-anak sekolah. Logikanya bukan manusia dulu, karena kalau manusia dulu kan nanti makannya apa ya, jadi manusia purba yang terakhir makannya mamalia seperti kambing, kerbau, dan sapi. Itu masih nyambung sama Indonesia. Nah, cuma karena pergeseran kulit bumi ini sekitar 306 juta tahun lalu, akhirnya pulau ini kemudian membentuk daratan Asia. Jadi prosesnya lama juga ya. Sekitar 2,4 juta itu Pulau Jawa dulu lautan semua. Nah, Pulau Jawa menjadi daratan karena mengalami pengangkatan. Jadi yang mengangkat itu dasar laut dimulai Jawa Barat itu terangkat ke atas secara perlahan, kemudian disusul Jateng dan Jatim terangkat ke atas. Itu penyebabnya beberapa faktor kayak letusan gunung berapi, terus kayak pergeseran lempeng tektonik, kemudian karena naik turunnya permukaan air laut karena kutub atau gunung es mencair, dan itu terjadi secara terus-menerus sehingga menyebabkan adanya tenaga atau dorongan dalam bumi jadi mengangkat ke atas. Dulu zaman purba itu kutub utara sama selatan itu benar-benar membeku. Jadi kalau sekarang ini kan justru disebut pemanasan global ya Pak. Itu dimana kutub kan Mencair. Akhirnya kan permukaan air laut cair, daratannya semakin sempit. Nah, ini harimau kutub. Tapi ini patung dan fosil. Tapi dulu pernah ada di sini ya? Ada, jadi di sini ditemukan taring harimau. Memang untuk fosil itu nggak ketemu satu buntungan. Ya, udah potongan-potongan ya. Mereka dari Afrika, ya kadang dipikir aneh ya, tapi nyata juga sih. Mereka dari Afrika itu bermigrasi atau berpindah ke beberapa negara, termasuk dari Afrika ada yang keluar ke Spanyol, ada yang berpindah ke Cina, ada yang ke India dan ke Indonesia. Ya, jadi ketika dulu zaman es itu ada yang disebut jembatan darat, di mana beberapa daratan antar benua itu masih menyatu atau nyambung ya. Itu disebabkan karena penurunan suhu air laut, airnya surut ya. Airnya surut karena menjadi es di kutub ya, sehingga daratannya muncul, dan manusia purba sama fauna atau hewan-hewan purba dari Afrika mereka bisa berpindah ya, jalan kaki dari Afrika melalui daratan India dan Asia Tenggara, Australia, ketika Jawa Sumatera dulu masih satu daratan. Jadi kan kalau kita lihat sekarang kan Jawa Sumatera Kalimantan terpisah sama laut, tapi dulu itu daratannya nyambung. Yang itu dulu, tapi sekarang sebaliknya terjadi yang namanya interglasial, di mana kutub atau es mencair sehingga permukaan air laut naik dan menenggelamkan daratan, sehingga sekarang terpisah sama laut. Dan ini kakak penesna.
kedua ada Homo habilis, juga ini ditemukan hanya di Afrika, jadi di negara lain tidak ditemukan. Nah baru yang ketiga Homo erectus ditemukan di Ngawi, Jawa Timur. Tadi ketika dari Afrika ke Indonesia. Nah terus yang keempat ini Homo wacakensis dari Tulung Agung, dan yang terakhir Homo floresiensis ditemukan di Flores di dalam gua. Dan ini ukurannya paling kecil, makanya disebut manusia kerdil. Iya, jadi di gua Flores Bu itu ditemukan banyak tengkorak kayak gini. Nah tengkoraknya itu kan boleh dibilang dewasa, itu karena dari giginya kan udah lengkap ya, walaupun kecil. Nah kalau anak kecil kan segede-gedenya anak, kalau emang masih kecil itu giginya kan jarang-jarang ya. Nah ini udah lengkap, cuma ukurannya kecil, kecil disebut manusia kerdil. Kalau bisa ditutupi kain sedikit gitu, misal udahlah tutup biar Pak Sarul, itu nanti malah artinya beda lagi kan. Iya. Ini kan ada sejarahnya iya, itu ya. Jadi untuk jenis ini memang mereka belum bisa membuat baju. Beda sama manusia purba yang memang ada yang pakai kulit hewan buat. Ya, jadi ini persebaran manusia purba tadi dari Afrika ke Indonesia. Menurut peneliti, mereka juga melewati Sumatera dan Kalimantan ketika satu daratan dengan Jawa. Tapi ternyata di Sumatera Kalimantan itu hanya ketemu artefak alat batu, tapi tidak ditemukan manusia purba. Jadi manusia purba ternyata dari Afrika ke Indonesia boleh dibilang menetap atau menyebarnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari bukti yang ditemukan yang ada fosilnya itu di Tegal, Jawa Tengah, kemudian di Kabupaten Sragen, kemudian di Bengawan Solo juga banyak, terus di Ternate, Jawa Timur. Jadi untuk Jawa Barat tidak ditemukan. Kenapa kok mereka tidak menetap di Sumatera dan Kalimantan padahal ditemukan artefak alat batu? Kalau menurut peneliti karena Sumatera dan Kalimantan termasuk daratannya itu tinggi atau terjal, berbeda dengan Jawa yang relatif rendah dan tanahnya subur ya, dan airnya juga sumber airnya bagus kayak gitu. Tapi memang benar sih, kalau saya pernah ke Medan, saudara yang trans di sana juga air itu agak kuning keruh karena ada tanah gambut, ada medsos, HP, jadi viralnya di koran, Suara Merdeka. Nah, peneliti dari Yogyakarta tadi, Profesor Dr. Hari Widianto itu baca di koran, loh ini benar apa enggak di Tegal ada fosil, jadi tanpa undangan dari Jogja datang ke Semedo, terus lihat temuannya Bapak, oh ternyata benar ini fosil, barulah di situ ya udah kita lakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tegal, dan 2005 ada kerjasama dari Kabupaten Tegal sama peneliti dari Jogja, penelitian di hutan Semedo, penggalian untuk ngecek tanahnya, batunya, ternyata benar, dan 2005 situs Semedo berdiri. Itu Batu lahar sebelum Gunung Slamet. Batu lahar Gunung Purba. rahang atas, tapi ini kan ada keterangannya replika atau Iya. Kalau di sini baru itu tadi yang satu di Semedo kan, satu dahulu. Yang Jadi tadi. fosil hewan itu banyak, artefak alat batunya juga banyak, tapi manusia purba itu susah tergantung rezeki. Nah kalau yang di sini semuanya fosil gajah. Jadi kemarin ada daging gajah, tapi ini lagi dirawat. Nah ini rahang atas gigi gajah. Gajah. Ini juga, terus yang di sana lengan itu kaki depan. Jadi di Semedo ini menurut peneliti nenek moyang gajah Sumatera itu berasal dari Semedo ketika Jawa Sumatera dulu satu daratan. Nah karena di sini ditemukan 3 jenis gajah. Itu pertama yang paling tua itu mastodon yang warna abu-abu. Nah terus tegodon, ini giginya. Nah terus elepas. Nah elepas itu persis seperti gajah Sumatera yang sekarang masih hidup. Jadi masing-masing 3 gajah itu model giginya itu berbeda. Yeah. Ini stegodon, nanti jenengan nanti bisa lihat yang mastodon itu beda banget Pak. Ini berarti asli ya? Asli. Jadi untuk fosil hewan di sini yang dipasang asli. Sebelumnya masih muda. Itu bapaknya paling
contohnya kayak ini aja sih, ayam sih zaman sekarang itu kan ayam juga ternyata ada ayam kampung, ayam sayur, terus ada ayam hate, terus ayam alas. Itu kan sama-sama ayam tapi tetap ada bedanya. Nah, sama gajah ternyata juga, cuma sayangnya kan dua jenis gajah itu udah punah. Kalau ini nama latinnya Gigantopithecus blacki, jadi kita menyebutnya kera besar. Jadi kemarin itu hanya ditemukan di negara Cina, tapi sekarang Indonesia ditemukan dan baru ada di Semedo. Ketemu tahun 2014 oleh Bapak Dakri. Sing angen-angen nang acep bicara. Itu replika dan ini ada fosil kerang. Kijing. Oh, berarti ini yang laut ya. Iya, terus ini ekor ikan pari yang huruf A. Terus yang huruf B itu gigi ikan hiu. Itu yang merah sama yang huruf B itu terumbu karang. Ini kan semua namanya bukan di Pur'in ya, ini namanya di hutan. Ini bukti dulu di sini lautan. Nah ini gigi gajah mastodon Pak, yang paling tua kan beda banget sama yang tadi ya Pak ya. Jadi luar biasa, sama-sama gajah tapi modelnya beda. Nah, ini ada fosil hewan pemakan daging. Ini yang huruf C, gigi sama rahang hyena. Ini itu kayak anjing hutan, jadi Indonesia kan emang bukan habitatnya. Itu di Afrika, tapi dulu di Semedo malah ada. Buktinya kan ini yang nemu bapak di hutan. Terus ini hewan pemakan tumbuhan, gigi sama rahang rusa. Nah ini gigi sama rahang badak. Terus hewan pemakan segala ini babi hutan. Jadi semua itu udah punah. Dulu saya kecil masih ada rusa, saya juga makan daging rusa. Tapi hutannya habis kan. Untuk babi hutan sih masih banyak sampai sekarang. Kemarin di halaman depan pos itu nemu ular sanca segini. Ular sanca. Iya, buat mainan kemarin. Ya. Alat-alat potong ini ya. Iya. Ini warna asli ketika nemunya ada yang merah. Jadi dulu nemunya itu nggak langsung banyak. Iya, satu. Terus bapak pulang simpen di rumah terus dipajang di etalase. Ini dulu majangnya di etalase. Jadi sekarang di rumah sudah nggak ada. Sudah Ada cuma sedikit temuan baru sih. Terus ini ada bola batu kan berbulu kan pakai senapan angin. Iya. Tapi Dulu dilempar nggak ada. ya. Nah, itu dengan cara dilempar atau diikat pakai akar tali pohon. Nah di situ diputer diarahkan hewan buruan. Ini pencetus lato-lato mungkin. Di sini mungkin. Ini manusia juga menurut saya sih luar biasa karena kan mereka bikin peralatan untuk berburu kan dari bahan batu. Itu bukan sembarang batu. Jadi kalau batu yang buat bikin bangunan material itu kan yang dipecah pakai bulu itu sebenarnya batu gampang lahar, ya. tapi gunung sekarang ya ini makanya kan udah pecah. Tapi kalau bahan batuan ini kan batu lahar gunung purba semua. Ini batuannya Super keras ya. Super keras. Jadi kalau orang Medan yang kayak gini kan buat batu akik. Itu motongnya pakai besi, motong besi itu nanti sampai keluar Api. Nah ini cara mereka membuat artefak yang kayak tadi. Gigi buaya. Buaya sungai itu giginya kecil. Terus buaya rawa. Nah ini yang paling besar gigi buaya muara. Kalau yang ini moncong buaya bagian Oh, iya. depan. Ini gigi ikan hiu Pak. Ada hiu putih sama hiu tutul. Gigi ikan hiu putih, gigi ikan hiu tutul. Ini patungnya pesen sama orang taksi Pak. Ternyata ada yang bisa bikin.
Ini ikan hiu purbakala. Ini yang paling belakang Kura-kura. fosil kura-kura. Oh iya, kura-kura. Oh iya, nggak min ya. Kalau saya min mata, jadi kalau baca dari sini nggak kelihatan. Ini bawahnya tadi langsung gerak-gerak gitu. Nah itu yang paling besar itu tengkorak kepala kuda Nil. Jadi dulu kan lautan. Nah terus ketika tadi terangkat kemudian menjadi daratan, itu pas jadi daratan ada sungai-sungai besar, ada rawa-rawa, ada danau. Makanya kan ada kuda Nil atau kuda sungai, terus ada tadi buaya sungai, buaya rawa, sama kura-kura. Nah yang di darat ini hidup seperti gajah, terus fauna lain ada rusa, banteng, manusia purba. Mereka hidup berdampingan. Sebelum sekarang ini keren banget ini tanduk rusanya, ini gede banget. Tanduk rusa ini Pak. Kepala banteng purba. Ini kepala Kepala kerbau. tapi kerbau purba makanya kan tanduknya beda sama kerbau Iya. lebih besar. Ini banteng juga, kepala sama Banteng. tengkorak ya, tanduk. Kalau yang ini badak, di leher kiri badak. Kalau ini gigi gajah yang di tengah terjebak di batu kongresi. Jadi batu kongresi dulunya itu kayak endapan lumpur pasir, batu kerikilan mengendap terus mengeras seperti ini. Nah, gajah. Banyak ditemukan di permukaan tanah, sebagian dalam bentuk koral silikan atau silicified coral berwarna merah kecoklatan atau kekuningan yang telah dijadikan bahan alat batu. Kaki gajah. Moluska, jenis keong atau gastropoda maupun kerang sekakuk atau disebut juga venisipoda juga banyak ditemukan pada endapan lampung dari jenis Kalau yang di sini bukan dua jenis hiu, yaitu Ariasebsp dan Casadrosp. Tut gajah. Nah, ini gading gajahnya. Ini terbungkus di batu kongresi. Gading kalau sudah dekat sama rahang memang berlubang, tapi semakin ke ujung itu rapat.